Beberapa netizen pun memprotes agar Denny Sumargo segera menghentikan siaran podcastnya yang dianggap telah mencelakai banyak orang. Terkait hal tersebut, sang aktor pun merasa tidak keberatan jika harus berhenti melakukan podcast. Jika hal tersebut bisa mengembalikan nyawa-nyawa bintang tamunya yang kini telah tiada. Tak tanggung-tanggung, bahkan kini Denny Sumargo mengaku akan vakum membuat podcast selama seminggu ke depan mempertimbangkan omongan negatif netizen tersebut. Nah, cakep banget tuh. Kalian pasti udah paham lah seperti apa karakter dari Kang Emil sendiri. Satu hal yang pengen gue tanyakan sebelum mengakhiri ini cakep, sempat viral nih. Pertanyaannya simpel nih Kang Emil. Kan punya istri, punya anak. Pasti semuanya disayang. Nggak ada yang dibedakan. Tapi kalau boleh memilih Kang Emil, anak di masa tua, pilih istri. kenapa? Karena anak itu titipan Tuhan. Jadi kita itu we don't own our children. Itu hanya dititipkan Tuhan kepada kita. Di usianya nanti anak kita akan berpisah dari kita untuk menjemput takdirnya sendiri. Di usianya nanti anak kita akan berpisah dari kita untuk menjemput takdirnya sendiri. Pada teman-teman netizen, saya hilaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Minta maaf. Semoga kalian bisa memaafin saya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Itulah permintaan maaf dari Denny Sumargo yang dihubung-hubungkan dengan podcastnya yang dianggap kutukan karena beberapa orang yang diundang oleh Denny Sumargo akhirnya mendapat musibah. Yang terakhir adalah kita tahu Ridwan Kamil yang kehilangan anaknya di Sungai Are, Swiss. Namun apakah ini adalah permintaan maaf Ridwan Kamil untuk hal itu? Belum bisa dicek karena ini diunggah oleh akun gosip Lambe Gosip, dihubung-hubungkan dengan kabar dari podcast Ridwan Kamil yang banyak mengundang orang yang akhirnya orang tersebut mendapatkan musibah. Kita semua tahu bahwa Bibi Ardiansa dan Vanessa Angel kemudian mengalami kecelakaan. Laura Anna yang bahkan podcastnya belum sampai tayang dan akhirnya meninggal. Ada juga nama Mbak Yu yang juga bernasib sama, yang akhirnya meninggal dan pernah diundang di podcastnya Denny Sumargo. Dan yang terakhir tentu Ridwan Kamil dengan Eril. Eril tidak diundang, tetapi Eril disebut namanya di situ dan waktu itu ditanya, Ridwan Kamil memilih istrinya. Dan kemudian juga dilansir dari Intip Seleb membuat judul Denny Sumargo mau hentikan podcast, imbas dituduh makan korban. Dalam media itu memang dikatakan bahwa Denny Sumargo akan menghentikan podcastnya sampai 3 minggu. Dalam media Intip Seleb dijelaskan bahwa unggahan akun itu pun langsung menuai protes keras dari warganet. Mereka menilai bahwa podcast Denny Sumargo membawa petaka. Mendapat protes dari warganet, Denny Sumargo disebut-sebut tidak keberatan untuk menghentikan podcastnya jika bisa membawa korban dalam YouTube channelnya itu kembali. Ia juga dikabarkan akan vakum selama 3 minggu ke depan. Namun, sampai saat ini, Denny Sumargo belum memberikan pernyataan lengkap terkait protes warganet terhadap podcastnya. Ia mengunggah pernyataan belasungkawa atas kepergian Eril. Hari ini, hati gue
kembali berduka. Eril, anak dari seorang bapak dan ibu yang hebat, harus dinyatakan sudah beristirahat dengan tenang di sisi Tuhan. Hati ini hanya bisa berdoa Tuhan memberikan tempat yang tenang dan damai untuk Eril. Tulis Denny Sumargo dalam Instagramnya. Kemudian di akun Great Fame, Denny Sumargo diberikan judul "Semoga kalian bisa memaafkan saya". Dari Vanessa Angel, Laura Anna, sampai Eril, Denny Sumargo minta maaf saat podcastnya disebut bawa kutukan. Saya hilaf. Dan momen itu sungguh menunjukkan ketangguhan dan kekuatan mereka bersama. Semoga keluarga, sahabat, teman, Mang Ade yang ada di sana, memang keikhlasan dan tawakal yang dilaksanakan hari ini membuat kami yang ada di sini juga optimis dan juga berbaik sangka terhadap takdir Allah gitu. Karena Ibu Atalia dan Bapak betul-betul ikhlas. Saya menyampaikan betul-betul ikhlas ya, karena saya menyaksikan bukan hanya dari perkataan-perkataan beliau, tapi dari tindakan, dari mulai logika-logika yang dibangun konstruktif untuk mencari putranya yang sangat disayanginya, tapi juga membuka bahwa apapun yang berjalan adalah sebaik-baiknya takdir dari Rob, jamuan dari Rob, dan keluarga ini semakin terlihat gitu keteladanannya. Semoga kita juga bisa meneladani hal tersebut. Kita juga bisa mendukung, sepenuhnya mendukung. Artinya dalam doa, dalam ikhtiar, dalam postingan. Lain itu, Denny juga mengungkapkan perasaannya yang tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Pernah gak kalian merasa tidak berdaya? Bahkan air mata pun tidak cukup? Itulah yang gue rasakan sekarang. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hati ini hanya bisa berdoa. Kiranya Tuhan memberikan tempat yang tenang dan damai untuk Eril, serta kekuatan bagi keluarganya untuk bisa melewati kehilangan ini, serta rahmat-Nya menyertai keluarga Bapak Ridwan Kamil, ujarnya. Dirinya juga beserta sang istri mengucapkan ikut berduka cita atas hilangnya Eril di Sungai Are, Swiss. Saya, Denny Sumargo, dan istri Olivia Sumargo mengucapkan turut berduka cita sebesar-besarnya, ucap Denny melalui Instagramnya. Tak sampai di situ, Denny juga mempersilahkan warganet untuk menyalahkan dirinya atas kejadian hilangnya Eril di Sungai Are, Swiss. Hal ini dilakukan Denny Sumargo agar beberapa warganet merasa lega jika menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Dan kalau ada yang merasa lega menyalahkan saya atas kehilangan ini, silahkan. Tempat dan waktu di kolom komentar, salahkan saya kalau itu bisa membuat kesedihan kalian hilang. Terima kasih.